Ya, Happy Good Friday. Ya, selamat menikmati waktu-waktu ya devosi Jumat Agung sampai kepada Minggu Paskah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam momen ini saya mengajak kita untuk memuji menyembah Tuhan dan memaknai ya momen ini ya, terutama dengan kita boleh mendengarkan, belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami lewat anak-Mu yang Kau kirim utus untuk menebus dosa kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, dan pada saat ini kami ingin Tuhan mengenang, merenung Tuhan, dan juga mengaplikasikan Tuhan kuasa pengenalan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong sehingga firman ini yang akan diajarkan, yang akan disampaikan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita merenungkan sebuah tema yang akan saya angkat, yaitu tentang mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Saya mengajak kita membaca satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi, saudara, kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, surat Filipi adalah sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat yang ada di Filipi. Pada saat dia menulis surat ini, dia berada di dalam penjara, dalam sebuah tahanan. Beberapa hal yang menjadi pemicu kenapa Rasul Paulus menulis surat ini. Yang pertama, ya ada perpecahan yang terjadi di jemaat Filipi ya. Kenapa? Karena ada orang-orang Kristen Yahudi, saudara, yang masih memegang adat istiadat pengajaran begitu ketat. Ada juga orang-orang Kristen dari berbagai-bagai suku bangsa, terutama orang Yunani. Dan juga ada pengajar-pengajar yang sesat, saudara. Sehingga surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ya, khususnya kepada jemaat Filipi. Salah satunya adalah tentang ayat yang baru saja kita baca. Kebetulan hari ini kita sedang mengenang momen ya kematian Tuhan Yesus dan juga akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Saya mengangkat dan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Saudara, eh, saya tidak tahu apa yang menjadi ya kebanggaan orang-orang Kristen di zaman Paulus. Kenapa mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus ya, dan goalnya itu apa saya tidak tahu. Tetapi saya juga tidak tahu apa yang menjadi goal saudara ketika saudara ingin percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mungkin saudara berpikir dengan masuk Kristen, hidup saudara akan berubah, ada berkat yang besar, atau saudara berpikir bahwa di tingkat tertinggi ilmunya Kristen itu berdoa berjam-jam, baca Alkitab sebanyak-banyak mungkin, ya punya jadwal puasa yang penuh, tidak absen dalam ibadah, memberikan korban-korban persembahan dan lain sebagainya, ataupun mungkin tindakan perbuatan-perbuatan baik yang besar, suka memberi, suka melayani dan lain sebagainya. Saya tidak tahu tingkat ya tertinggi ya tentang kekristenan bagi Anda itu yang mana, saudara. Tetapi melalui perenungan yang akan kita lihat ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa tingkat level kekristenan tertinggi adalah pada pengenalan akan Allah. Ya, pengenalan akan Allah, ya, yaitu mengenal kuasa kematian dan kebangkitannya.
Kebetulan pada saat ini kita sedang merenungkan momen itu, saudara. Saudara, secara logika, ya, kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sia seluruh kepercayaan kita, sia-sia apa yang kita kerjakan selama ini. Ya, karena itu Paulus, ya, menuliskan tulisan ini kepada jemaat Filipi, dan ini juga firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini, bahwa yang harusnya kita kehendaki, ya, yaitu mengenal Tuhan, mengenal kuasa kematian dan kebangkitannya. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ya, ada beberapa hal, ya, yang memberikan pengertian kepada kita, ya. Yang pertama, kalau saudara baca Perjanjian Lama, kita tahu bahwa penebusan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus ini untuk menebus dosa manusia, saudara. Yang kedua, saudara, ini juga bicara tentang masa depan, ya, tentang bahwa Yesus sebagai yang sulung, ya, yang mati pertama dan yang bangkit pertama, saudara, ya. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga akan mengalami kebangkitan tubuh. Ya, 1 Korintus pasal 15 saudara bisa baca, dalam 1 Tesalonika 4, 13-18 saudara bisa temukan, ya, pengertian-pengertian ini. Tetapi yang ketiga, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus juga bicara tentang hidup yang baru, menjadi manusia yang baru. Waktu kita dibaptis dalam kematiannya. Lalu kita juga dibangkitkan oleh kerja kuasa Allah, saudara, untuk memulai sesuatu yang baru. Ya. Jadi hari ini, saudara, saya mengajak saudara untuk merenungkan tentang kematian sesungguhnya, ya, bahwa kita mati di dalam dosa-dosa kita. Ya. Jadi hari ini, saudara, Yesus pernah berkata kepada putri-putri di Yerusalem, ya, waktu Yesus sedang dibawa untuk dieksekusi, saudara. Ya, kenapa kamu menangis? Ya, jangan tangisi aku, tapi yang harusnya kamu tangisi adalah dirimu sendiri. Hari ini, ya, dalam momen Paskah, ya, Jumat Agung, saudara. Mungkin ada begitu banyak orang Kristen yang mulai bersedih, oh terima kasih Tuhan, Kau telah menebus kami dan lain sebagainya. Tapi hari ini, saudara, demikian juga pesan Yesus kepada putri-putri Yerusalem. Jangan tangisi aku, tapi tangisi dirimu sendiri, saudara. Kalau engkau sendiri, ya, ternyata engkau hidup, tapi masih mati sebenarnya. Ya. Saudara, ya, mati dipandang dunia itu sebuah kerugian, kutukan, tapi dipandang oleh Allah adalah sebuah keuntungan. Ya, kita beristirahat, selesai, saudara. Kita akan menikmati satu kehidupan yang baru. Ya. Mematikan dosa dan keinginan daging dipandang hina oleh dunia, saudara. Ya, coba saudara tinggalkan sesuatu yang disukai, digemari oleh dunia, saudara akan mulai dikucilkan. Ya. Tapi kalau itu karena kebenaran, saudara akan mulai dikucilkan, saudara hilang teman, hilang kekuasaan, hilang jabatan, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi itu adalah awal sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Asalkan itu adalah tindakan-tindakan kebenaran. Karena itu Yesus berkata dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Adam tidur. Tidur itu tipologi mati, ya. Lazarus dibilang tidur sama Yesus. Mati, tapi Yesus bilang tidur, ya. Hawa tidur, saudara. Adam tidur, saudara. Menghasilkan manusia yang baru, yaitu Hawa. Yesus tidur atau mati, saudara. Menghasilkan gereja-gereja Tuhan kita semua hari ini. Ya. Karena itu pentinglah mati secara jasmani, saudara. Ada begitu banyak hal-hal yang harus dimatikan dalam kehidupan kita demi satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ya, orang tua saya pernah melayani sebuah pelayanan, ya, ditunjuk oleh dari majelis wilayah, ya, menggantikan sebuah pelayanan, saudara. Orang tua saya melayani sekitar mungkin 8 sampai 9 tahun. Sudah ada berapa jiwa yang dibaptis, saudara, ya. Lalu sudah banyak juga jiwa-jiwa baru, ya, pendatang-pendatang, perpindahan orang-orang juga. Satu ketika setelah 8-9 tahun melayani, beberapa jemaat memanggil, saudara, dan mengatakan, Om, hari ini terakhir Om melayani di sini, besok nggak perlu lagi Om. Ya, orang tua saya bingung. Singkat cerita, saudara, ya, mereka tidak mau lagi orang tua saya melayani mereka, cari pendeta baru dan lain sebagainya. Ya, sakit sekali, saudara, sakit sekali, ya. Tetapi, saudara, beberapa tahun kemudian Tuhan baru memberikan pengertian. Ada begitu banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan di pulau-pulau. Sehingga sekarang ada pendeta-pendeta baru, gembala-gembala baru, wilayah-wilayah baru yang dibukakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan harus, ya, kadang-kadang bekerja untuk mematikan beberapa hal dalam kehidupan kita, saudara. Ya,
untuk supaya ya nama Tuhan, pekerjaan Tuhan, ya apa yang Tuhan mau, yang seharusnya hidup itu tumbuh dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang ingin hidupi. Mungkin bisnis saudara, mungkin karir saudara, mungkin studi saudara, hubungan saudara, keluarga saudara yang sedang saudara ingin hidup secara hidup, ya hidup yang hidup saudara. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Harus ada kematian secara jasmani supaya sesuatu itu hidup. Ya, hidupnya di dalam Tuhan, hidup yang benar-benar hidup, saudara. Saudaraku yang kekasih, ya, karena itu Paulus berkata, ya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ya, kata mengenal itu diambil dari satu kata ginosko, itu merasakan, memastikan, menyadari, saudara, atau tindakan untuk merasakan, memastikan secara pribadi, pengalaman pribadi. Dan kata ini, ya, diterjemahkan, diartikan sama seperti orang yang sedang ingin berhubungan seksual. Nah, saudara yang masih muda, mungkin yang belum menikah, saudara tahu waktu saudara ingin berhubungan seksual, pengen banget, bau banget. Wah, rasa taunya tuh begitu, saudara. Ya, tentang hubungan seksual yang intim. Ya, dan keintimannya itu seperti itu, saudara. Ya. Nah, saya tidak tahu, hari ini saya percaya di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini juga sedang, mungkin ada yang sedang mulai mencari Tuhan, mulai mengenal Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kesungguhan Anda itu seperti seorang yang ingin berhubungan intim atau hanya ingin sekedar tahu, saudara? Ya, kalau saudara ingin mengenal Tuhan, ingin merasakan kuasa kematian kebangkitan Tuhan yang bekerja dalam diri saudara, saudara tidak bisa hanya mengenal Tuhan dengan asal-asalan. Harus dengan satu kerinduan, rasa haus, rasa lapar, sesuatu yang Yesus Tuhan itu adalah segala-galanya. Ya. Dan saudara, Paulus mengajarkan, saudara, ada 3 cara yang dilakukan Paulus, saudara, untuk kita boleh mengalami pengenalan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Mengalami kuasa kematian dan kebangkitan. Yang pertama, saudara, di ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Yang pertama, saudara, dia melupakan, ya, epilantanomai, mengabaikan, lepas dari ingatan, ya, tidak dipikirkan, tidak acuh, tidak dipedulikan. Ini bicara tentang sebuah perubahan yang total. Ada orang yang bilang kepada saya, Pak, saya sudah mulai berubah, Pak. Ya, dulu saya merokok 1 hari 1 kotak, sekarang tinggal 2 batang saja. Sekarang tinggal 1 batang saja. Saudara, perubahannya tidak seperti itu. Perubahannya adalah perubahan yang total, sepenuhnya, dilupakan, ditinggalkan. Ya. Kalau saudara ingin merasakan pengenalan yang sesungguhnya kepada Tuhan, pertama, lupakan segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang mungkin sesuatu hal yang membuat Anda masih menjadi beban, ya masih menjadi sesuatu yang tidak bisa membuat Anda bergerak di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa itu, saudara. Saudara yang paling tahu. Ya, saudara harus meninggalkan epilantanomai, mengabaikan, lepaskan, lupakan dari ingatan saudara. Ya, ini bicara tentang perubahan. Yang kedua, saudara, ya Paulus bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan, saudara, memperpanjang, memperluas. Ini bicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan, yang berusaha keluar dari alam kematian rohani, menuju mencapai kebangkitan, ya, yang berdampak penuh. Ya. Atau secara singkat saya gambarkan ini sebagai bicara tentang pertumbuhan, saudara. Ya. Orang yang sudah melupakan, mereka akan bertumbuh, ya. Banyak, saudara, buah-buah roh, apa saya kasih, sukacita, damai, sejahtera, ya bertumbuh berarti mulai menghasilkan buah-buah roh. Ya, ada saudara harus pengenalan diri, ketekunan, kesalehan, ya, kasih dan kasih akan semua orang, ya, ada tahap-tahapnya. Ya, bertumbuh terus, karunia-karunia rohani yang dimiliki, ya. Ya, bernubuat, ya, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh dan lain sebagainya, saudara. Ada pencapaian-pencapaian tertumbuh, ada pertumbuhan yang terjadi. Ya, bertobat, dibaptis, bergereja lokal, beribadah, puasa dan lain sebagainya. Ada pertumbuhan-pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, epekteino, ya. Ya. Memperpanjang, memperluas. Ini bicara tentang pertumbuhan, saudara. Dan yang ketiga, Paulus mengajarkan caranya adalah ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh. Berlari-lari, saudara. Dioko, ya. Ini sama dengan kata terbang atau mengejar.
Ya, mengejar berlari itu saudara berarti saudara sedang menganiaya diri saudara untuk sebuah capaian tertentu. Ya, ya kita di dalam kehidupan ini kita ini sedang berbicara tentang sebuah perlombaan, sudah perlombaan iman yang wajib kita ikuti dan kita harus menang dan kita harus cepat, saudara. Ya, jadi ngomong-ngomong tentang cepat, menang, berlari, mengejar, saudara. Kita ingat sebuah ayat ya, Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ada satu ikon binatang yang digambarkan ya orang yang 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 menanti-nantikan Tuhan, mereka akan seperti Raja Wali, ya yang berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya, saudara, saudara tahu bahwa Raja Wali adalah seekor burung, saudara, yang uh, umurnya sekitar 70 sampai 80 tahun, hampir sama dengan umur manusia. Sebenarnya di umur 30-an lebih atau masih 40 dia sudah harus mati, saudara. Kenapa? Karena parunya, saudara, parunya sudah sampai kepada leher. Tidak bisa lagi, saudara ya, untuk membuka terlalu besar, tidak bisa. Lalu apa yang lagi terjadi, saudara? Cakarnya, saudara, mulai keropos. Ya, padahal itu adalah kekuatan-kekuatannya. Dan bulunya itu, saudara, sudah mulai menebal, banyak bulu-bulu tambahan, nih, sehingga dia berat sekali untuk bergerak. Sehingga dalam kondisi seperti ini, dia harus, saudara, mentransformasi dirinya. Kalau ini pilihan antara mati atau mentransformasi diri sehingga dia mendapatkan kekuatan baru dan mencapai usia 70-80 tahun. Lalu apa yang dilakukan bagi Raja Wali yang akan mentransformasi diri? Dia menyendiri naik ke atas bukit gunung yang tinggi sekali. Di bukit tinggi itu dia bersarang, saudara. Dan dia mulai, saudara, sekitar waktunya 150 hari atau 5 bulan, mematuk-matukkan ya, mulutnya ke bukit batu, saudara, supaya lepas. Ini adalah proses yang sakit, saudara. Setelah lepas, dia menunggu itu tumbuh. Setelah tumbuh, dia cabut kuku, cakar-cakar kukunya yang sudah rapuh, saudara. Ini juga proses yang sakit, saudara. Dia menunggu itu tumbuh. Setelah tumbuh, maka dia mencabut semua bulu-bulu yang tebal itu, saudara, yang tidak berfungsi, yang memberatkan badannya. Ini juga proses yang sakit sekali, saudara. Lalu apa yang terjadi? Dia menjadi muda lagi, menjadi baru lagi. Umurnya capai sampai 70-80 tahun, saudara. Ya, ya, kita perlu perubahan, pertumbuhan, dan percepatan, saudara. Ya, berlari dan tidak menjadi lelah, saudara. Supaya waktu Tuhan datang, kita masih siap sedia, saudara. Belajar dari Raja Wali. Ada begitu banyak hal yang nggak perlu kita lepaskan, saudara. Sakit, saudara. Ya, tapi belajar dari Raja Wali. Dia terbang tidak seperti burung lain yang terus mengepak-ngepakkan sayapnya. Dia hanya mengepakkan beberapa kali saja, saudara. Lalu dia gunakan melayang-layang dengan kepanya. Ya, kepak sayap bicara tentang Roh Kudus, saudara. Ya, kekuatan orang percaya itu ada pada kuasa Roh Kudus, dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Raja Wali kalau melatih anaknya luar biasa, saudara. Dia mengasihi anaknya, memberi makan, tapi waktu anaknya mulai dewasa dan dia harus melatihnya, saudara. Dia mulai mendorong anaknya untuk terjun dari gunung, saudara. Anaknya mungkin tidak tahu terbang, saudara, dan jatuh, saudara. Ya, sampai ke bawah. Kalau Raja Wali melihat dia tidak bisa terbang, cepat sekali dia langsung tangkap anak, kemudian terbang lagi. Begitu terus diajarkan, saudara. Raja Wali, saudara, dalam pertempuran, saudara, kalau lawan ular, saudara lihat ya, kalau dia ada di tanah, dia pasti kalah, dililit ular. Makanya Raja Wali cara tandingnya, dia ubah medan pertempuran. Dia dengan cepat, layang-layang, dia tangkap ular, dia bawa ular ke atas. Ya, di udara, ular ternyata, saudara, sempoyongan, tidak bisa keluarkan racunnya, dan tersempoyongan. Sehingga dengan mudahnya Raja Wali menang. Ya, pertempuran kita bukan melawan dada dan daging, penguasa-penguasa darah. Ya, sehingga pertempuran kita harus lewat doa, puasa, bergumul dengan Tuhan. Saudara, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Pengenalan akan Tuhan itu adalah prioritas orang Kristen, ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus. Pengenalan akan kuasa dan kematian kebangkitan, ya, pengenalan Tuhan, pengenalan akan kuasa kematian kebangkitan Tuhan membutuhkan beberapa cara, yaitu perubahan hidup. Kita harus bertumbuh dan harus melakukan percepatan, saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Good Friday, ya, hari kematian Tuhan Yesus, dan nanti Minggu Paskah, saudara. Ya, mari kita renungkan, ya, bukan tentang kesedihan karena Tuhan Yesus ya memang sudah menebus kita, tapi sedihlah kalau ada hidup-hidup yang lama kita, saudara, masih dalam keadaan yang mati, masih terikat dengan kehidupan-kehidupan yang berdosa. Sedihlah, saudara, kalau saudara punya itu. Ya, tangislah itu, saudara.
berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan bisa merubah saudara, memberikan pertumbuhan, dan memberikan percepatan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu di hari Jumat Agung, di momen-momen Paskah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, sembuhkan kami, pulihkan kami dari setiap keterikatan dosa, dari hal-hal yang membuat kami tetap mati meskipun kami hidup. Tuhan tolong kami, beranikan kami Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, mampukan kami berjalan dalam iman, memenuhi panggilan sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.